Oke, ini insya Allah video terakhir ya. Jadi sekarang kita mengerucut ke wilayah ayat mutasyabih. Di dalam ayat mutasyabih itu ada banyak hal ya. Ada cerita-cerita tentang nabi dan rasul. Begitu juga tentang cerita-cerita luar biasa yang ada di dalamnya. Ada ayat-ayat yang berkenaan dengan pengkisahan surga dan neraka. Ada ayat-ayat yang berkenaan dengan pengisahan tentang perumpamaan-perumpamaan yang dibuat oleh Allah. Jadi ada permisalan-permisalan gitu. Ada pula di dalam Al-Quran itu yang ayat mutasyabih berkenaan dengan menjelaskan sesuatu yang berkenaan dengan penciptaan langit dan bumi, juga penciptaan segala sesuatu yang ada di dalam bumi ini, manusia, hewan, tumbuhan, sungai-sungai, gunung-gunung. Jadi kenampakan-kenampakan alam yang ada di bumi dan juga yang ada di langit itu dikisahkan juga di dalam Al-Quran. Dan pada ayat-ayat yang semacam ini biasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengakhiri ayat-ayat tersebut ini dengan ucapan afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak berpikir? Afala taqilun. Apakah kamu tidak menalar? Jadi seperti itu. Misalnya Allah menjelaskan tentang bagaimana gunung-gunung diciptakan, bagaimana unta-unta. Jadi seperti di surat Al-Ghasyiyah itu, bagaimana manusia ini diciptakan dari segumpal darah, kemudian segumpal daging, lalu ditiupkan ruh dan sebagainya. Itu sebetulnya adalah semacam stimulus ya, semacam stimulus atau rangsangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan clue begitu, memberikan kisi-kisi sedikit-sedikit begitu. Gunanya apa? Supaya manusia atau kita ini, umatnya Nabi Muhammad ini kemudian lalu melakukan pendalaman atau pengkajian terhadap ayat-ayat itu. Gitu. Jadi pada zaman dahulu Allah sudah menjelaskan manusia itu diciptakan dari segumpal darah, segumpal. Nah dari itu kan lalu kemudian orang-orang itu kan lalu kemudian mendalami itu. Cuma sayang orang Islam sendiri itu banyak yang tidak sadar dengan ini, yang kemudian banyak melakukan pendalaman-pendalaman semacam itu malah orang-orang di luar sana, orang-orang saintis lah ya, orang-orang saintis. Sementara ini orang kita ini umat Islam ini sudah kadung ratusan tahun ini terpisah dari dunia saintis dan mungkin lebih mengedepankan hal-hal yang mistis-mistis begitu, yang kelihatan apa ya agak aneh-aneh begitu ya, bongso-bongso karomah mukjizat begitu, khorikul adah. Nah, kita itu sudah kadung terkungkung ya, terperangkap, terpenjara, terjerembab dalam pemahaman seperti itu, sehingga kita itu seperti jauh dengan sesuatu yang logis. Padahal sebetulnya kalau misalkan kita itu mampu mengkaji itu sebetulnya semuanya itu bisa kok dinalar. Ya hanya belum sampai gitu saja. Belum sampai. Bukan kok kemudian itu tidak masuk akal dan ada hal-hal yang di luar nalar kausalitas, hukum sebab akibat itu tidak. Semuanya kalau misalkan itu dipelajari sebetulnya itu akan nyampe, akan terjelaskan semuanya itu. Nah, kalau kita itu masih belum sampai pada hal-hal semacam itu ya berarti kita itu masih tersihir. Masih tersihir, kita belum bisa menampakkan kejelasan-kejelasan dari fenomena-fenomena yang kita anggap tidak masuk akal itu, yang sebetulnya itu masuk akal. Dan kalau misalkan itu ketemu, maka itu akan membawa kita pada kelemahan diri kita terhadap kekuasaan dan kebesaran Allah. Saya ambil satu contoh ya, yang mungkin tadi juga sudah saya jelaskan. Nah, bagaimana zaman dulu itu orang itu tidak tahu apa ya di dalam ayat apa
wallahu ya'lamu ma fi butuni ummahatikum. Jadi hanya Allah lah yang mengetahui apa yang ada dalam kandungan ibumu. Orang kita kan tidak tahu apakah nanti akan lahir laki-laki atau perempuan. Nah, tapi kalau sekarang kan sudah bisa. Ya, kalau dulu itu mungkin dianggap mukjizat itu. Dianggap atau ya dianggap sesuatu yang khariqul adah lah. Orang misalkan orang di zaman Nabi Muhammad itu misalnya bisa ini anakmu ini nanti pasti laki-laki. Orang yang seperti itu pasti dianggap itu punya mata batin, itu basiroh. Nah, ya, padahal tidak. Kalau sekarang itu ya tidak, karena sekarang dengan teknologi itu orang bisa melihat bagaimana nanti janin ini laki-laki atau perempuan, itu sudah bisa dilihat. Kemudian ada juga ayat lagi menjelaskan wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dan matahari itu berjalan pada orbitnya yang tetap. Mustaqor itu kan tetap loh. Padahal kan kalau orang dulu muskil memahami ayat itu. Piye to karepe Allah iki? Lah matahari itu kan bergerak. Kok bisa dikatakan tajri li mustaqarrin? Itu maksudnya berputar pada tempatnya sendiri. Tidak bergerak. Jadi tajri itu lumaku atau bergerak, tapi mustaqor, tempatnya tetap. Loh. Orang masuk akal. Nah, ternyata sekarang kita tahu bahwa yang bergerak itu ternyata bukan matahari, tetapi adalah bumi yang bergerak itu. Matahari itu ada di tengah dan dia ini bergerak pada porosnya atau seperti gasingan itu. Kalaupun dia bergerak, dia itu bukan bergerak kepada bumi, tetapi dia bergerak mengitari pusat galaksi. Nah, pemahaman seperti inilah itu yang disebut dengan memahami mukjizat Al-Quran itu di situ. Ternyata Al-Quran ini sudah mengungkapkan kebenaran seperti itu, dan kita dengan melakukan pendalaman, riset, pengetahuan, ternyata mengetahui bahwa luar biasa ternyata Allah itu menciptakan alam semesta. Nah begitulah, itulah yang kemukjizatan Al-Quran yang muncul itu saya bisa katakan semacam itu. Dan masih banyak lagi hal-hal yang lain yang belum terjelaskan. Misalnya Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, visitati ayamin. Nah itu yang belum terjelaskan. Nah itu harus kita gali itu kalau ingin menemukan kemukjizatan. Itu mukjizat yang kekal, yang abadi, karena memang belum ketemu, karena memang belum terjelaskan logisnya seperti apa gitu. Nah termasuk juga ini yang rame hari-hari ini, yang agak booming, jadi Al-Quran itu sebagai penyembuh. Nah itu juga sudah terjelaskan di dalam Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un linnas, bisa menjadi obat bagi manusia. Itu sebetulnya juga hal-hal yang perlu didalami itu. Kok terus ada yang bisa nyuwuk orang pakai ayat Al-Quran, misalnya kesurupan jadi macan, kemudian disuwuk pakai ayat Al-Quran, ditiupkan terus tiba-tiba bisa sembuh, terus dianggap wah ini salah satu mukjizat Al-Quran. Ini yang khariqul adah. Wah tidak khariqul adah itu. Saya dikit-dikit ya belajar itu, karena di ma'had itu kadang-kadang ya ma'had sing nunggoni orang yang menungso tok, bukan cuma manusia. Kadang-kadang itu ya sok keganggu barang. Nah hal-hal yang semacam itu ketika ada yang kena gangguan, terus kemudian saya bacakan surat apa yang berkenaan, terus kemudian kok bisa sembuh, itu saya sendiri itu juga harus mencari ini loh, kok bisa ya begitu ya. Nah itu harus kita dalami supaya itu menjadi betul-betul menjadi kemukjizatan Al-Quran. Nah kalau dengan seperti itu kok kemudian saya tidak mempelajarinya, terus dengan saya tidak mempelajari kok tiba-tiba saya itu malah jadi sombong, wah aku ternyata sekti. Nah kesalahpahaman yang menyebabkan kecongkakan, keangkuhan, itulah yang disebut dengan tersihir, sehingga tidak menjadi Al-Quran tidak menjadi kemukjizatan, tapi malah menyihir. Bukan Qurannya yang salah, tapi kitanya yang salah.